Erik, selain peluncuran Bu City Tour untuk para penyandang disabilitas, kita kemudian beralih ke informasi lainnya bahwa terkait banyaknya anak Jakarta yang kekurangan gizi, Pemprov DKI Jakarta berencana memberikan subsidi daging untuk anak-anak kurang mampu. Bagaimana kemudian mekanisme dan prosedur untuk pemberian subsidi ini? Ya, Carlos, Pemprov DKI Jakarta akan mensubsidi pembelian daging di Jakarta bagi warga yang memiliki kartu Jakarta Pintar. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan bagi keluarga yang anaknya mempunyai kartu Jakarta Pintar dipastikan akan dapat mencairkannya untuk membeli daging. Dan Pemprov DKI Jakarta akan mensubsidi penjualan daging yang tersebar di pasar di ibu kota. Nantinya mereka dapat membeli atau mencairkan dengan mudah seperti layaknya membeli buku. Dan berikut keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Makanya kita dorong selain di posyandu mendata mereka, otomatis anak-anak yang kurang gizi itu kalau dia sekolah pasti dapat KJP. Nah sekarang kita lagi merancang, kita lagi siapkan di perubahan ini, nanti pembelian daging untuk protein, kita mau kasih diskon, kita yang kasih untuk pemegang KJP. Nah sehingga anak-anak yang pemegang KJP pun tiap minggu masih bisa merasakan makan daging yang baik. Nah itu kita akan lakukan. Kita lagi siapkan ini, memang soal kartunya. Jadi keluarga yang punya anak KJP, dia akan disubsidi untuk membeli bahan pokok. Nah sama seperti sekarang kan anak-anak KJP sebagian dia ke Carrefour masih ada beli makanan, kita masih lolosin sebetulnya. Karena kita yakin pemegang KJP ini adalah orang-orang yang perlu mendapatkan asupan gizi. Ya, Misa, bagi Anda para orang tua wajib mewaspadai jajanan yang jual bebas kepada anak-anak Anda baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Karena baru-baru ini ditemukan kasus warga di Pekayon, Bekasi Selatan, Jawa Barat dikejutkan dengan jajanan anak-anak yang berisi mainan mirip kondom. Jajanan anak berisi mainan mirip kondom itu dijual di salah satu warung yang ada di dekat sekolah dasar di wilayah Pekayon. Orang tua yang terkejut langsung melaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bekasi dan dilanjutkan ke pihak kepolisian Polsek. Sebelum melaporkan ke polisi, pihak P2TP2A melakukan penyelidikan atas aduan warga tersebut. Dari 30 kemasan, 18 berisi mainan itu dikemas dalam kotak ukuran sedang bermerek Kotak Kado, bertuliskan Boom Seru dan bergambar kartun anak-anak. Atas semua itu, pihak P2TP2A menghimbau seluruh orang tua agar lebih mewaspadai terhadap makanan yang dijajakan di sekitar sekolah. 29 lah, saya lapornya 30 ya. Saya lapornya di sana memang sudah tidak ada lagi. Udah benar-benar dicek apa sebenarnya dan hasilnya juga udah keluar. Ternyata kan memang mainan dan itu dianggap sebagai balon. Cuman memang yang kami pertanyakan kan harusnya itu ya tidak layak ada bersama dengan anak-anak. Kalaupun nyambungnya di mana gitu. Pemirsa, Mitra Kukar menang dramatis 2-1 atas Semen Padang dalam laga final Piala Jenderal Sudirman. Mitra Kukar berhasil membawa pulang hadiah sebesar 2,5 miliar rupiah. Setelah kick-off, laga diawali dengan permainan menekan dari Semen Padang. Fendri Mofu dan kawan-kawan tampil agresif. Tekanan Semen Padang berbuah manis saat Fendri Mofu berhasil memanfaatkan umpan silang dari Adi Nugroho pada menit ke-38. Skor 1-0 untuk Semen Padang. Hasil ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Mitra Kukar langsung tampil menekan mengejar ketinggalan. Mitra Kukar berhasil menyamakan kedudukan 1-1 lewat tendangan Rizky Pelu yang gagal diantisipasi Jandi Ake Putra pada menit ke-75. Gol ini memacu semangat anak asuh Jafri Sastra. Kerja keras mereka membawa keunggulan 2-1 lewat terobosan Yogi Rahadian yang berhasil meruntuhkan angan Semen Padang untuk menjadi juara. Skor 2-1 ini bertahan hingga peluit panjang. Pemirsa, saat ini sebanyak 118 ex-Gavatar akan menjalani sejumlah program di Panti Binaan Insan milik Dinas Sosial DKI Jakarta. Berikut laporan Julita Telaun Banua dan juru kamera Ria Nurianingsih.
ada 118 ex-Gavatar yang siang tadi tiba di Panti Binaan Insan Jakarta Timur ini, dan sejak tadi sudah banyak kegiatan yang mereka lakukan. Sebagian besar dari mereka memilih untuk beristirahat setelah melalui perjalanan panjang dari Kalimantan, yaitu perjalanan laut dan juga perjalanan darat. Selain itu juga kegiatan lainnya mereka banyak membongkar barang-barang mereka karena mereka harus menggunakannya selama hidup ataupun tinggal di Panti Binaan ini. Dapat dilihat di belakang saya ini merupakan bantuan yang sejak tadi dibagikan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta, yaitu berupa makanan dan juga tadi ada pakaian yang dapat digunakan oleh para ex-Gavatar ini. Selain itu di sini juga masih banyak anak-anak yang memang sejak tadi sudah beraktivitas secara aktif. Tadi anak-anak bermain dengan anak seumuran mereka, di mana di sini anak-anaknya mulai dari usia 6 sampai 10 tahun. Beberapa waktu lalu Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta datang ke sini untuk memantau dan juga mengarahkan para ex-Gavatar ini untuk tetap tinggal dan menjalani berbagai program dan juga kegiatan. Di antaranya adalah trauma healing yang didampingi langsung oleh psikolog dari Dinas Sosial DKI Jakarta. Selain itu ada ceramah NKRI. Ini bertujuan untuk dapat menanamkan kembali rasa cinta kepada tanah air. Selain itu ada ceramah keagamaan dan juga konseling lainnya untuk mengurangi dan menetralisir ideologi-ideologi dari Gavatar dan juga ideologi radikal lainnya. Belum dipastikan hingga kapan para ex-Gavatar ini harus tinggal di Panti Binaan Insan ini, dan kemudian apakah mereka harus kembali ke tempat asal mereka, apalagi sebelumnya mereka mengaku enggan untuk kembali ke tempat asal mereka karena takut tidak diterima oleh lingkungan sekitar mereka. Namun putusan ini akan menjadi bagian dari Menteri Sosial nantinya. Namun menurut kepala panti di sini, selama 3 hari mereka harus menjalani program dan juga didampingi secara intensif oleh staf dari Dinas Sosial DKI Jakarta. Julita Tolombanua, Ria Nurianingsi, Berita 1, Jakarta. Hingga kini polisi terus memburu pelaku yang menaruh sianida dalam kopi yang diminum Mirna. Sejumlah saksi sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, termasuk beberapa karyawan kafe dan 2 orang teman Mirna, yaitu Hani dan Jessica Wongso. Ditemukannya racun sianida dalam kopi yang diminum Wayan Mirna Salihin mengundang pertanyaan, dari mana pelaku mendapatkan racun mematikan itu? Bukan spekulasi, sianida tidak dijual bebas. Sianida hanya dijual bagi mereka yang punya izin dari polisi atau dalam bentuk drum seberat 50 kg. Polisi menduga pemberi sianida untuk Mirna memiliki profesi khusus. Sang pemberi adalah orang yang tidak asing dengan racun mematikan tersebut, atau sang pemberi memang punya akses untuk mendapatkan senyawa mematikan itu. Bukan tanpa sebab jika spekulasi yang berkembang adalah Mirna dibunuh. Sebab pengguna sianida bukan orang sembarangan. Racun sianida merupakan salah satu racun paling mematikan. Dalam kajian yang terdapat dalam laman BPPT, pada dosis rendah sianida biasa digunakan petani untuk membunuh hama tanaman. Namun, dalam dosis yang lebih besar, racun ini bisa memberikan efek kejang-kejang hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia. Zat sianida bahkan mampu membunuh korbannya hanya dalam waktu 15 detik saja. Zat sianida yang terkandung dalam kopi yang dikonsumsi Mirna adalah sebanyak 15 gram atau setara dengan 1 sendok teh. Jumlah tersebut mampu menewaskan hingga 25 orang. Hingga kini polisi terus memburu dari mana pelaku mendapatkan racun tersebut dan siapa yang menaruh sianida dalam kopi yang diminum Mirna. Sejumlah saksi sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, termasuk beberapa karyawan kafe dan 2 orang teman Mirna, yaitu Hani dan Jessica Wongso. Polda Metro Jaya mengisyaratkan mulai membidik tersangka untuk kasus kematian Mirna. Polisi juga sudah mengantongi 4 alat bukti yang akan digunakan untuk menetapkan tersangka. Polda Metro Jaya telah membidik tersangka untuk kasus kematian Mirna. Polisi bahkan memberi pesan terbuka kepada tersangka agar kooperatif dan mengakui kesalahannya sehingga bisa meringankan saat penuntutan nantinya di pengadilan. Siapapun yang melakukan ini, yang jelas ya, kami sudah mendapatkan data awal dari
laboratorium forensik bahwa cyanida itu ada di kopi, siapapun melakukan lebih baik kooperatif dan itu akan jauh meringankan daripada berbelit-belit, dan nanti akan menjadi rekomendasi kami kepada jaksa penuntut umum bahwa tersangka dari awal berbelit-belit keterangannya, ya, menyembunyikan sesuatu. Lebih baik terbuka, hilaf dan sebagainya, mengakui. Kalau tidak, kami punya cara untuk mengungkap kasus ini. Itu. Polda Metro Jaya juga telah mengantongi 4 alat bukti yang digunakan pada penetapan tersangka di kasus Mirna Salihin yang diduga tewas karena diracun. Namun tersangka belum diumumkan karena harus menunggu gelar perkara. Nah, nanti kalau kami meningkatkan status siapapun menjadi tersangka dan tersangka deny, ya, menolak atau menyangkal, kami tidak masalah. Tapi sudah kami kunci dengan 4 alat bukti yang lain. Nah, 4 alat bukti itu sedang dikerjakan. Keterangan ahli ini adalah alat bukti keterangan ahli ini krusial. Kenapa krusial? Karena petunjuk-petunjuk yang kami miliki, barang bukti yang kami miliki adalah barang bukti mati. Kopi itu kan barang bukti mati. TKP barang bukti mati. Nah, supaya hidup, ya, kemudian dia harus dibicara, maka yang membuat itu bicara